Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang kerangka konseptual dasar. Kerangka konseptual dasar itu ada yang pertama disebut dengan additive model. Jadi yang disebut dengan kerangka konseptual itu sebenarnya adalah hubungan antar variabel. Jadi kalau kita meneliti 3 variabel, kita buat hubungan ketiga variabel itu maka membentuk frame. Makanya disebut conceptual framework. Jadi hubungan dua atau lebih variabel. Gitu ya. Seperti ini yang additive, X1 berhubungan dengan Y, X2 berhubungan dengan Y. Nah gambar ini disebut kerangka konseptual. Kalau kita buat di dalam model empiris, itu berarti Y sama dengan A plus BX1 plus BX2, X2 plus lain-lain. Jadi artinya X1 berpengaruh pada Y, X2 berpengaruh pada Y, dan lain-lain juga berpengaruh pada Y. Nah ketika dan lain-lain itu kita breakdown menjadi variabel X3, X4, itulah yang disebut dengan variabel kontrol atau variabel kovariat. Jadi dia hanya ditambahkan saja, makanya disebut additive model. Lalu independent interaction model. Jadi X1 dan X2 dicampur dulu. Setelah dicampur, diinteraksikan, baru dilihat pengaruhnya terhadap Y. Jadi kalau di dalam penelitian-penelitian farmasi misalnya, atau kimia, itu zat A dan zat B digabung dulu. Setelah direaksikan, baru kemudian dilihat pengaruhnya pada variabel lainnya. Itu beda dengan yang di atas ya. Itu bukan gambar yang sama tuh. Hanya selera, bukan. Itu dua konsep yang berbeda. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan mediating model. Perhatikan, kalau mediating di model ini sudah lihat X1 berpengaruh pada Y bisa melalui M. Jadi M itu variabel mediasi. Nah, dalam variabel mediasi ini model empirisnya itu ada 4 itu. Ini kalau kita mengacu ke Baron dan Kenny. Model nomor 1, X ke Y. X1 berpengaruh pada Y. Y sama dengan A plus A1, X1 plus E. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, X ke M. X berpengaruh pada M. Ya. Lalu yang ketiga, M ke Y. M berpengaruh pada Y. Yang keempat, itu adalah sebenarnya penggabungan dari persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 3. Ya. Dari persamaan nomor 1 digabung menjadi persamaan nomor 3. Lahirlah persamaan nomor 4. Nah yang nomor 4 ini menjelaskan tentang hubungan mediasi. Ya modelnya seperti itu. Tentu nanti di dalam cara membacanya yang berbeda. Oke. Lalu model berikutnya adalah moderating interaction model. Hubungan X dan Y itu bisa dipengaruhi oleh Z. Z itu variabel moderasi. Jadi hanya dia mempengaruhi hubungan. Dia tidak boleh mempengaruhi X. Dan dia juga tidak boleh mempengaruhi Y. Dan dia juga tidak boleh dipengaruhi oleh X. Jadi dia betul-betul sebagai variabel moderasi. Nah, persamaan empirisnya biasanya dikalikan. Jadi kalau saudara lihat persamaan nomor 2 itu, itulah persamaan moderating. Jadi sering disebut moderated regression analysis. Kalau yang nomor 3 di atasnya itu, persamaan nomor 4 itu disebut path analysis. Jadi path regression, regresi jalur. Yang di bawah moderated regression analysis. Jadi analisis regresi moderasi. Kemudian ada lagi model rekursif. Model rekursif itu adalah ketika terjadi pengaruh bolak-balik. Gitu ya. Apa itu bolak-balik itu? Coba perhatikan. XT berpengaruh pada YT. Tetapi YT berpengaruh pada XT plus 1. XT plus 1 berpengaruh pada YT plus 1. YT plus 1 berpengaruh pada XT plus 2.
XT plus 2 berpengaruh pada YT plus 2. Jadi nggak habis-habis. Gitu. Itu namanya rekursif. Nah, sedangkan yang nomor 6 itu namanya model simultan atau model resiprok, di mana X dan Y saling memengaruhi. Itu disebut dengan resiprok atau simultan. Biasanya dalam pengujiannya menggunakan Granger causality. Nah, ini yang model simultan ini cara pengujiannya seperti ini. Jadi ketika ada dua variabel time series yang kita tidak tahu, ini sebenarnya X yang berpengaruh pada Y atau Y berpengaruh pada X. Maka kita membuat dua persamaan. Gitu ya. Jadi persamaan yang pertama, kita buat dulu regresi bahwa X berpengaruh pada Y. Persamaan nomor 1 ya. Y dipengaruhi oleh X. Tetapi Y juga dipengaruhi oleh Y dirinya sendiri di masa yang lalu. Jadi Y hari ini dipengaruhi oleh Y kemarin. Ya, YT dipengaruhi oleh T-1. YT-1. Dan itu bisa dipengaruhi oleh YT-1, YT-2, YT-3. Maka disebut YT sama dengan sum of YT-I. Jadi kelembaban itu bisa dihitung T-1, T-2, T-3 terserah. Sampai berapa lama. Terserah peneliti. Sampai T-3 boleh, sampai T-4 boleh, T-5 boleh, silahkan. Ini disebut dengan autoregresif juga sebenarnya, atau dynamic model gitu ya. Jadi yang persamaan nomor 1 dynamic model. Dynamic model itu adalah suatu model yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu. Yang nomor 2 sekarang kita kebaliknya. Apakah Y berpengaruh pada X? Nah, kita buat bahwa X dipengaruhi oleh Y. Tetapi X juga dipengaruhi oleh XT minus I. Jadi T juga dipengaruhi oleh T masa lalu. Ini juga dynamic model. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya, kita fokus pada koefisien B dan koefisien D. Jika pada persamaan nomor 1, BI itu signifikan, itu berarti X berpengaruh pada Y. Jika B tidak signifikan, berarti X tidak mempengaruhi Y. Lalu pada persamaan yang nomor 2, jika DI signifikan, berarti Y menyebabkan X. Jika tidak signifikan, berarti tidak menyebabkan. Bagaimana kalau BI dan DI sama-sama signifikan? Nah, inilah yang disebut dengan simultan. X berpengaruh pada Y, Y juga berpengaruh pada X. Itu simultan. Tolong diperhatikan karena banyak sekali terjadi kesalahkaprahan di dalam pengujian regresi tentang uji simultan. Dia menganggap uji simultan itu uji F, ANOVA itu. Jadi X1, X2, X3 secara bersama-sama atau secara simultan. Bukan itu maksudnya. Jadi yang simultan itu yang ini, resiprok. Ya. Nanti tolong dicek. Ada banyak kasus kesalahkaprahan seperti itu tentang pengaruh parsial dan pengaruh simultan. Ya mudah-mudahan dengan mendengar video ini, salah kaprah itu bisa mulai dipahami bahwa itu salah. Oke, nah ini mediating model. Kalau saya menggunakan simbol oval seperti ini, itu artinya variabel ini bersifat unobservable atau bersifat laten. Nah, variabel laten ini tentu memiliki indikator-indikator. Ya. Jadi variabel laten itu ada indikatornya. Jadi X1 punya 4 indikator, itu misal dalam gambar ini ya, tentu dan lain-lain. Nah, perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya itu ke kiri gitu ya, atau keluar. Dan ini mencerminkan reflektif. Jadi variabel ini bersifat reflektif.
Jadi tanda panahnya itu kebalik gitu ya. Jadi Y seolah-olah mempengaruhi Y1.1, Y1.2 dan seterusnya. Yang X juga begitu. Kalau yang formatif sebaliknya. Kalau yang formatif panahnya kebalik. Ya. Jadi indikatornya itu mempengaruhi X-nya. Mempengaruhi variabel latennya. Kalau tadi variabel latennya mempengaruhi indikatornya. Atau mempengaruhi variabel manifestnya. Ini perbedaannya nanti perhatikan apa perbedaan formatif dan reflektif. Dan di gambar ini juga saudara lihat tidak ada tidak ada error. Bandingkan dengan gambar sebelumnya. Pada gambar ini itu lihat bahwa X1 itu indikatornya X1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan EIJ dan lain-lain. Sedangkan kalau yang formatif tidak ada. Jadi artinya X dibentuk oleh 4 itu. Y dibentuk oleh 4 itu. Jadi kalau bukan 4, berarti bukan Y. Jadi kalau misalnya cuma ada 3, berarti bukan Y. Barang lain itu. Karena Y itu dibentuk oleh 4 indikator. Oke. Nah, demikian kira-kira conceptual framework yang bersifat basic gitu ya. Dan tentu modelnya tuh bisa sangat beragam. Ada yang kombinasi, ada yang serial mediation, ada yang parallel mediation, ada yang conditional model. Dalam satu model itu ada moderasinya, ada mediasinya gitu ya. Jadi ini yang dasar-dasar saja. Jadi model conceptual framework yang dasar itu seperti ini. Oke, kita akan berjumpa pada materi yang lain, pada video yang lainnya.